Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran praktek qiraah. Praktek qiraah. Kita belajar sekarang tentang bab wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Sama juga dengan istilah saya wakafkan tanah saya, artinya berhenti kepemilikannya dari orang ke orang, kembalikan kepada Allah. Kalau ini istilah wakaf di dalam Al-Quran artinya berhenti ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini penting dipelajari, tujuannya adalah supaya kita tidak salah dalam membacanya, karena bahasa itu ada titik dan komanya. Jadi kalau tidak ada titik dan komanya, orang lain akan bisa salah paham. Terus sebenarnya wakaf ini tidak wajib syar'i ya, tidak wajib, hukumnya tidak wajib gitu. Tapi ini sangat dianjurkan untuk dipelajari, karena nanti kalau berubah maksud, berubah atau berbeda tempat berhenti, nanti maksudnya akan berbeda, itu akan menjadi salah besar. Baik, wakaf artinya berhenti di suatu kata, baik akhir maupun di tengah boleh. Di akhir jelas ya berhenti setiap akhir ayat, mau di tengah ayat, dan disertai nafas. Ada juga yang disertai nafas untuk mengambil nafas ketika berhenti dan akan mengulang yang baru. Menurut istilahnya, wakaf mengetahui tempat berhenti yang tepat. Diperlukan pemahaman tanpa tanda baca dan makna dari Al-Quran tersebut. Paling penting tuh orang dulu tuh makna Al-Quran itu. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah dikasih tanda baca. Ada tanda bacanya. Kalau di bahasa Indonesia kan titik koma. Kalau di bahasa Arab ada lam, ada mim, ada jim, ada shad lam, ada qaf lam. Itu kan tanda-tanda baca yang sudah dibuat oleh para ulama, dan itu mempunyai arti tersendiri. Baik, wakaf itu kemungkinannya ada 4 ya. Pertama, wakaf tam atau wakaf sempurna, berhenti di akhir-akhir ayat, atau wakaf qafi, berhenti di akhir ayat tapi artinya sudah sempurna. Kalau ini wakaf tam ini artinya nanti kita jelaskan, berhenti di akhir ayat, kemudian ayat berikutnya tidak berhubungan ceritanya dengan ayat sebelumnya. Kalau ini wakaf kafi ini berhenti di akhir ayat, tapi cerita ayatnya masih bersambung ke ayat berikutnya. Kalau wakaf hasan ini biasanya berhenti di tengah-tengah ayat, gitu, bukan di akhir ayat, tapi di tengah-tengah ayat. Ceritanya masih ada hubungan dengan baris yang sama, tapi tidak berhenti di akhir ayat, tapi masih berhubungan cerita yang lain. Tapi tidak terlalu parah kalau berhenti di situ, maka disebut wakaf hasan, wakaf yang baik. Ini wakaf sempurna, ini wakaf cukup, ini wakaf baik. Satunya aja yang dihindarkan. Apa itu? Berhenti di tengah-tengah ayat tapi merubah makna yang sangat luar biasa. Contohnya la ilaha, berarti la ilaha, harusnya kan disambung illallah, baru berhenti di situ. La ilaha, tidak ada Tuhan, kan orang akan salah paham. Atau alhamdulillahi rabbi, alhamdulillahi rabbi, itu harusnya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau disengaja berhenti di wakaf qabi ini untuk merubah makna, maka haram hukumnya. Baik, wakaf tam. Wakaf tam pada ayat yang sudah sempurna artinya. Jadi artinya berhenti di akhir ayat. Contohnya di Maliki Yaumiddin. Ayat pertama merupakan pemujian kepada Allah, dan ayat kedua merupakan ungkapan komunikasi manusia dengan Allah. Ini berhenti ini ayat di sini. Maliki Yaumiddin, Allah raja di hari kemudian. Terus ceritanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ceritanya sudah beda. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong.
Ini cerita tentang pemujaan kekuasaan Allah. Ini tentang komunikasi manusia dengan Allah. Jadi udah beda ini ya secara arti. Maka wakaf tam pada ayat yang sudah sempurna tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya, tidak ada hubungannya secara lafaz maupun secara arti. Nah, maka lebih selamatnya itu berhenti di mana? Di akhir-akhir ayat. Terus ada namanya kedua tadi wakaf kafi, yaitu wakaf cukup gitu ya. Wakaf pada ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat sesudahnya masih ada hubungan arti, tidak ada hubungan lafaz. Arti masih berhubungan, tapi lafaz tidak berhubungan karena sudah di akhir ayat. Contohnya apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Boleh berhenti di situ, masa disebut wakaf hasan ya, kalau udah tengah-tengah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti di sini. Orang-orang kafir itu sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tak akan beriman. Orang-orang kafir itu begitu. Terus kan udah selesai ceritanya seolah-olah kan, tapi secara makna masih bersambung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ditutup hati mereka dan pendengaran mereka. Siapa? Orang-orang kafir tadi. Jadi secara makna dia masih bersambung, tapi secara lafaz dia tidak bersambung dan berhenti di akhir ayat. Maka ini disebut dengan wakaf kafi. Ini masih dibolehkan. Yang tidak dibolehkan cuma satu tadi ya, wakaf qabih. Kalau wakaf ini masih dibolehkan. Berhenti di akhir ayat. Ada dua kemungkinan, wakaf tam atau wakaf kafi ya. Berhenti di akhir ayat. Sementara kalau berhenti di tengah-tengah ayat ada dua kemungkinan, wakaf hasan atau wakaf qabih. Antara dua itu ya, hasan dan qabih. Maka ingin lebih selamat, di mana berhentinya? Di akhir ayat. Perkataan selanjutnya, jadi siapa yang ini? Yang tahu tentang makna-makna begini menentukan wakaf qabih, wakaf hasan? Tentu orang yang paham bahasa Arab atau ulama yang mengerti bahasa Arab. Perkataan selanjutnya secara arti masih terkait dengan sebelumnya. Orang kafir itu orang yang ditutup hati mereka atau sudah distempel hati mereka. Namun dari segi lafaz merupakan susunan kata yang baru. Lafaznya susunan kata yang baru. Ini masih disebut wakaf kafi. Kemudian wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Wakaf hasan pada ayat yang sudah sempurna artinya, ini berarti yang tengah-tengah ya, tengah-tengah ini. Namun secara arti ayat masih ada hubungan. Namanya maktuf ya. Maktuf itu ada kaitan. Maktuf. Oleh karena itu dianjurkan langsung memulai dari ayat sebelumnya. Kalau bisa langsung memulai wa yuqimus sholata wa mimma. Diambil dari sini ya. Dianjurkan langsung dari ayat sebelumnya kecuali berhenti di akhir ayat. Contoh. Innal ladzina amanu bil ghaibi wa yuqimus sholat. Kan habis nafas berhenti. Bolehkan ya. Wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kan diambil dari sini. Nah, dia secara makna masih berhenti. Ini akhir ayat kan di sini. Ini tengah-tengah kan. Nah, ini boleh. Tapi dia tidak merubah arti sini. Orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Betul kan? Udah paham orang. Terus kalau diberhentikan sini boleh karena kehabisan nafas, boleh. Nah, nafasnya pendek misalnya kan. Tapi dianjurkan untuk mengulang dari sini karena dia masih berhubungan di sini. Orang mendirikan sholat, orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, membayarkan zakat, membayarkan infak yang mereka keluarkan, gitu kan. Ini kan berhubungan. Jadi orang yang beriman itu ciri-cirinya percaya pada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan harta mereka. Kalau sampai di sini aja kan berarti kurang satu. Maka ini disebut dengan wakaf hasan. Boleh berhenti karena makna sebelumnya ini tidak berubah. Jadi masih ada hubungan lafaz dalam istilah Arab maktuf. Dalam istilah Arab disebut maktuf. Maktuf itu ada hubungannya.
kecuali dari akhir ayat, maka sebagian ulama menetapkan tidak perlu memulai dari kata sebelumnya. Kalau di akhir ayat, maka disebut waqaf kafi. Kalau tengah-tengah apa? Waqaf hasan. Tapi satu yang perlu dihindarkan yaitu waqaf berikutnya, itu waqaf qabih, waqaf yang jelek. Waqaf pada ayat sebelumnya, yang belumnya sempurna arti. Waqaf pada ayat yang belum sempurna arti. Contohnya, alhamdulillahi rabbi, berhenti. Al-alamin, oh gaya-gayaan begitu, waqaf qabih. Atau la ilaha illahu, salah lah, harusnya la ilaha illallah, bukan la ilaha. Kalau la ilaha itu tiada Tuhan selain Allah, itu bahaya. Fama min ilahin, tidak ada Tuhan. Terus berhenti deh. Illallah, jadi Allah. Itu susah gitu orang pahamnya. Atau Muhammadun Rasulullah, orang susah, nanti tidak ada hubungan Muhammad dengan Rasul Allah. Jadi ini disebut waqaf qabih. Jadi jangan gaya-gayaan. Biasanya orang berhenti gaya-gayaan. Nah, ya kan? Karena ada keterkaitan dengan kata berikutnya baik secara lafaz maupun secara arti. Jadi, sehingga menimbulkan kesan arti yang tidak bagus dan rusak. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin, rusak artinya. Baik. Nah, ini tanda-tanda wakaf yang sudah dibuat oleh para ulama. Yang perlu kalian pelajari yang dua ini aja. Ini disebut wakaf qabihnya dua ini. Harus berhenti. Kalau mim ini kalian harus berhenti, jangan sambung. Lam ini dilarang berhenti, harus lurus. Dua ini aja kalian hafal nih. Yang lain ini termasuk dia wakaf jaiz, wakaf boleh ya. Boleh. Kemudian wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf tam gitu ya. Nah, ini dua ini aja yang harus berhenti. Harus berhenti. Ini di wakaf tam maksudnya ini. Harus berhenti. Dilarang berhenti. Nah, ini yang lam ininya yang perlu kalian perhatikannya. Kalau ada lam, kalian tidak boleh berhenti di situ. Kalau yang lain kalian ini lam ini kalian dilarang berhenti. Kalau ini harus terus. Kalau ini disebut lampu hijau, kalau ini disebut lampu merah. Bukan, salah ya. Dilarang berhenti itu apa? Lampu hijau, ini lampu merah. Yang dua ini aja yang harus diperhatikan. Yang lainnya mengikut aja. Coba yang lain. Boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Boleh berhenti, namun meneruskannya lebih utama. Sama aja kan? Terus boleh berhenti dan boleh terus. Sama aja dengan di atas. Tapi lebih utama berhenti. Ya kan? Orang khafan dianjurkan untuk berhenti. Dianjurkan saja. Tidak terlalu berat daripada ini kan. Dianjurkan berhenti. Tanpa berhenti meneruskan bacaan lebih utama. Dia tanpa berhenti sampai berikutnya. Tanpa berhenti. Terus tanpa berhenti meneruskan bacaan lebih utama. Samanya nih zat sama soal. Qaf ini boleh berhenti tapi teruskan lebih utama. Sin itu tanda, ini adalah tanda Jibril berhenti. Jadi yang dua ini perhatikan. Harus berhenti. Di mim harus berhenti. Di lam dilarang berhenti, harus terus. Walaupun nafas habis, panjang-panjangkan, ambil dulu nafas. Tapi yang lebih utama di lam nih, di lamnya. Lam ini kalian larang berhenti sebab bahwa la ilaha. Di situ kan ada lam nanti itu kalian dilarang berhenti. Contohnya di sini kalau lam itu apa ya? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Berarti artinya salah. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh atau dimatikan oleh malaikat, orang-orang yang baik yang telah dimatikan oleh malaikat. Berhenti di situ. Salah artinya, harus disambung. Yaquluna salamun. Kalau masa malaikat mematikan, siapa? Allah. Sesungguhnya Allah telah merintahkan malaikat untuk mematikan orang-orang baik. Kemudian malaikat berkata, Salamun alaikum, selamat atasmu. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Gitu kan? Jadi, kalau ada kata lam yang paling kalian ingat itu lam. Lam itu apa? Tak boleh berhenti, kalian harus terus. Kalau ada mim harus berhenti, ya kan? Nah, itulah pelajaran kita pada
Hari ini teman, tapi kalau jim, shot, lam, ko, kofa, kola gitu kan, za, shot, qaf, sin. Nah, itu tuh apa ya? Boleh berhenti, boleh terus, berhenti lebih utama, boleh berhenti, boleh terus, berhenti lebih utama kayak gitu-gitu ya. Itu tidak. Maka di sini ini arah-arahnya kepada wakaf hasan. Wakaf hasan masih tidak jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah wakaf qabih. Wakaf qabih itu adalah wakaf yang dilarang. Wakaf yang dilarang kita berhenti, ini wakaf qabih namanya, ini di nomor 2 nih. Nah, kalau ini wakaf tam, sempurna. Sempurna. Jadi ini aja yang penting nomor 2. Dah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.